Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari. Saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Pendekatan Sosial Enterprise untuk Memperdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UKM di Indonesia. Identitas artikel. Judul Pendekatan Sosial Enterprise untuk Memperdaya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UKM di Indonesia. Penulis Irfan Ridwan Maksum, Ami Yayu Sri Rahayu, dan Dian Kusuma Wardani, tahun 2020. Latar belakang penelitian. Usaha mikro memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, di mana mereka memasok 99,8% lapangan kerja negara dan mencakup lebih dari 95% dari semua perusahaan di Indonesia. Namun, perusahaan-perusahaan ini mengalami banyak hambatan, termasuk kurangnya modal, keterampilan, dan teknologi, yang menciptakan daya saing yang buruk. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan banyak kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, belum ada yang memadai dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM. Program pemberdayaan Iptekda LIPI menerapkan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Program Teknologi untuk Wilayah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengusulkan pendekatan baru menggunakan perusahaan sosial untuk mencegah masalah ini. Makalah ini menganalisis perusahaan sosial pendekatan Iptekda LIPI yang menggabungkan pasar dan kesejahteraan sosial untuk menentukan permasalahan alami oleh UKM. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para pemilik UKM di Jawa Barat dan Jawa Timur untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini dapat berkontribusi pada bisnis mereka dan untuk menganalisis tantangan pendekatan sosial enterprise dalam pemberdayaan UKM. Rumusan masalah. Apa tantangan pendekatan sosial enterprise dalam meningkatkan kapasitas UKM? Bagaimana pendekatan wirausaha sosial memperdayakan UKM di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penggunaan sosial enterprise pendekatan dalam memperdaya usaha mikro. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus ganda dan menggunakan program Iptekda LIPI sebagai unit analisis. Karya ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerimaan manfaat program, memahami peran kiat yang sebagai usaha sosial bagi UKM di lokasi geografis dan budaya yang berada di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia. Penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan 50 pemilik UKM di Kecamatan Malang, Kota Batu, Jawa Timur. Di Jawa Barat, lokus penelitian meliputi Tasikmalaya, Kecamatan Bogor, dan Kecamatan Bandung. Penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam dengan 50 pimpinan kiat. Para peneliti juga melakukan pemeriksaan anggota dan beberapa pengukuran pada titik waktu yang berbeda. Dalam hal ini, digunakan triangulasi ganda dengan memisahkan waktu pengumpulan data dan pengecekan anggota. Hasil penelitian. Terbukti bahwa sejumlah besar praktik terbaik untuk wirausaha sosial yang berasal dari penelitian ini
dapat diterapkan pada studi kasus Iptekda LIPI. Pertama-tama, integrasi elemen bisnis dan sosial yang bertujuan untuk memperdaya pemilik usaha mikro sangat bergantung pada faktor waktu dan kesadaran masyarakat atau pendidikan. Studi kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur ini menunjukkan keunggulan utama para peneliti dalam memainkan peran manajer kiat, terutama untuk strategi penyebaran program. Kedua, pendekatan usaha sosial tanpa diragukan lagi memegang signifikansi sebagai metode alternatif untuk memanfaatkan produktivitas usaha mikro. Namun demikian, beberapa kebijakan terkait perdagangan dan industri lainnya dapat melengkapi pendekatan ini. Pengalaman saya di kedua lokasi menggunakan beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan keberlangsungan UKM. Menurut pendapat para ahli, menurut Syamsul Bahri, tingkat keberhasilan Iptekda LIPI hanya 67,7% dari segi presentase ini. Jawa Timur memiliki tingkat keberhasilan tertinggi yaitu 85%, sedangkan Jawa Barat memiliki presentasi kegagalan tertinggi. Indikator kegagalan atau keberhasilan ini mengacu pada penggunaan teknologi di usaha mikro atau pertumbuhan aset dan dimiliki oleh usaha mikro. Data dari laporan evaluasi program pada tahun 2017 mencatat bahwa selama pelaksanaan program dari tahun 2006 sampai tahun 2016 hanya 20% dari 489 UKM yang mengetahui sifat kiat dan memanfaatkannya. Sebagian besar pemilik tidak mengembalikan pinjaman kepada kiat karena menganggap bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma, seperti halnya bantuan pemerintah lainnya. Sebagian besar kegagalan tersebut terjadi di UKM Jawa Barat. Kesimpulan dari penelitian ini menerapkan analisis induktif yang memunculkan sejumlah peluang penelitian di masa depan. Pertama, penelitian kami menggunakan peserta dan aktor yang terlibat dalam program Iptekda LIPI yang terutama difokuskan pada dua provinsi, yaitu Pulau Jawa. Sangat sedikit yang dapat dikatakan tentang implementasi program untuk UKM dan penelitian yang tidak berlokasi di Jawa. Kedua, implementasi kebijakan wirausaha sosial melalui program Iptekda LIPI memiliki beberapa implikasi mendasar yang memerlukan pendekatan multidisiplin dari perspektif antropologi dan sosiologi untuk memfasilitasi integrasi yang lebih baik antara misi sosial dengan tujuan bisnis sebagai dua sisi mata uang yang sama. Penetapan kebijakan perusahaan sosial harus terlokasir pada akar budaya daerah Indonesia. Ketiga, studi kami menawarkan tantangan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan UKM dalam mengembangkan rasa saling percaya dan nilai-nilai bersama yang membutuhkan adaptasi budaya program serta menegakkan hukum dan mencegah aktivitas red-checking dalam program. Lebih banyak pekerjaan saat ini diperlukan untuk menyempurnakan temuan baru kami dan untuk memperluas lebih jauh.